Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD dan dosen pembimbing 2 Dwihita Safira Wardani MPD serta dosen penguji 1 dan 2 pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Novia Maula Rahmani selaku mahasiswa IKIP Siliwangi Prodi PBSD angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 210600257. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Project Based Learning Berbantuan Multimedia Interaktif Berbasis Game Edukasi untuk meningkatkan literasi sains siswa sekolah dasar kelas 5. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama latar belakang masalah, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 metode penelitian, 5 hasil dan pembahasan, serta yang keenam kesimpulan. Latar belakang masalah. Yang pertama ada kondisi ideal. Literasi sains merupakan kemampuan memahami dan menjelaskan fenomena alam berdasarkan pengetahuan ilmiah. Literasi sains ini sangat penting dalam pembelajaran karena mendorong peserta didik untuk berpikir logis, kritis, dan mengambil keputusan berbasis bukti. Namun, berdasarkan hasil penelitian PISA pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 78 negara dengan skor literasi sains yang masih rendah. Maka, hal ini diduga karena kurangnya kebiasaan peserta didik dalam mengolah dan mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan literasi sains dalam pendidikan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Selanjutnya ada kondisi lapangan. Rendahnya literasi sains di Indonesia juga dipengaruhi karena model dan metode pembelajaran yang kurang tepat, serta sumber belajar dan bahan ajar yang belum mendukung pengembangan kemampuan pada literasi sains. Selain itu, kurangnya pemanfaatan pada teknologi dan proses pembelajaran turut menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan literasi sains pada peserta didik. Maka dari itu, salah satu upaya untuk meningkatkan literasi sains dalam pembelajaran IPAS yaitu dengan berinovasi, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi. Model Project Based Learning atau PJBL berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi menjadi salah satu pendekatan yang efektif. Penggunaan multimedia interaktif yang memadukan teks, suara, gambar, video, animasi, serta fitur interaktif terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran. Game edukasi sebagai bagian dari multimedia ini mampu menumbuhkan minat, motivasi, dan pemahaman siswa secara lebih menyenangkan dibanding metode konvensional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peningkatan literasi sains siswa dengan menggunakan model Project Based Learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi pada materi organ pernapasan pada manusia di kelas 5. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi sains menggunakan model Project Based Learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi dilihat dari peningkatan kemampuan literasi sains siswa. Kemudian rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana kesulitan pendidik dalam memberikan pembelajaran dengan model Project Based Learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan model Project Based Learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi pada materi organ pernapasan pada manusia kelas 5 SD. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan model Project Based Learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi siswa kelas 5 dilihat dari hasil peningkatan kemampuan literasi sains siswa. Lalu kemudian yang ketiga, untuk mengetahui
bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi sains. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kesulitan guru dalam penggunaan model project-based learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu mixed method. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sequential explanatory design. Sequential explanatory designs adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Adapun subjek penelitian yaitu 24 siswa kelas 5 dan lokasi penelitian yang berada di SD Negeri 045 Pasir Kaliki. Kemudian instrumen yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk instrumen non-tes, penelitian ini menggunakan tes kemampuan literasi sains siswa berupa 15 soal pilihan ganda, serta instrumen non-tes yaitu ada angket siswa, lembar observasi guru, dan lembar wawancara pada guru. Kemudian adapun hasil dan pembahasan. Hasil peningkatan kemampuan literasi sains menggunakan model project-based learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi, yaitu ada dari hasil pretest dan posttest, uji normalitas, uji paired simple t-test, dan uji endgame. Hasil uji normalitas pada data diketahui nilai signifikansi pretest sebesar 0,026 dan nilai signifikansi posttest sebesar 0,021. Baik dari hasil pretest dan posttest memiliki signifikansi yang lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dari hasil uji normalitas, keduanya dapat dinyatakan memiliki sebaran yang berdistribusi normal. Kemudian pada hasil uji paired simple t-test diketahui bahwa nilai signifikansi sig untuk uji dua arah two-tailed adalah sebesar 0,00. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan ketentuan dalam pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan HI diterima. Maka dapat disimpulkan hasil uji T menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan terhadap kemampuan literasi sains dengan menggunakan metode project-based learning pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian dapat diperoleh skor rata-rata pretest dan posttest dari 24 siswa sebesar 51,0833 dan 83,2917 dengan nilai pretest dan posttest sebesar 32,2083. Kemudian dari hasil endgame score yang diperoleh pada data adalah 0,6341 dengan kategori sedang. Kemudian pada hasil bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi sains menggunakan model project-based learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi, dapat dilihat bahwa hasil angket yang telah dilakukan dapat disimpulkan secara umum, siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan game edukasi di proses pembelajaran. Mereka merasa senang serta terbantu dalam memahami materi serta menjadi lebih berani untuk mengajukan pertanyaan ketika mengalami kesulitan. Kemudian hasil bagaimana kesulitan pendidik dalam memberikan pembelajaran dengan model project-based learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi, yaitu yang pertama, berdasarkan pelaksanaan selama 3 pertemuan yang diamati melalui lembar observasi guru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model project-based learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game edukasi
mampu diterapkan dengan baik dan sesuai dengan seluruh sintaks pembelajarannya, mulai dari penyajian permasalahan hingga evaluasi pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, setiap tahapan PJBL terlaksana secara sistematis dan tidak mengalami kendala yang berarti. Guru mampu menjalani peran sebagai fasilitator dan pembimbing secara aktif, sementara siswa menunjukkan partisipasi dan antusiasme dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa model PJBL berbantuan multimedia interaktif berbasis edukasi sangat relevan dan efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPAS guna untuk meningkatkan keterlibatan dan kemampuan literasi sains siswa pada jenjang sekolah dasar. Kemudian hasil wawancara pada gambar tabel-tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model project-based learning berbantuan multimedia interaktif telah berhasil meningkatkan literasi sains siswa kelas 5, ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi, keberanian dalam bertanya, dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dalam pembelajaran IPAS. Yang terakhir ada kesimpulan. Terdapat peningkatan kemampuan literasi sains pada siswa kelas 5 SD Negeri 045 Pasir Kaliki. Pada hal ini terlihat dari hasil rata-rata nilai pretest siswa kelas 5 yaitu sebesar 51,00 dan nilai rata-rata pada post-test siswa kelas 5 yaitu sebesar 83,00. Hasil NGEN score adalah 0,6341, artinya kriteria interpretasi NGEN termasuk pada kategori sedang. Yang kedua, kemudian dapat dilihat dari hasil angket siswa, terlihat bahwa adanya respon siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi sains menggunakan model project-based learning, di mana siswa terdapat mengalami kesulitan pada pembelajaran. Salah satunya, siswa kurang mengerti jika dikaitkan dengan pembelajaran proyek dan materi yang disampaikan kurang dipahami. Yang ketiga, terdapat kendala guru dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu terlihat dari hasil wawancara guru, di mana hasil wawancara guru dapat disimpulkan bahwa adanya kendala pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selain itu juga, guru sudah pernah menggunakan model project-based learning untuk mata pelajaran IPAS dan penggunaan media pernah dilakukan dalam pembelajaran, tetapi untuk meningkatkan kemampuan literasi sains tidak pernah dilakukan. Literasi sains ditanamkan pada siswa oleh guru, yaitu dengan cara menanamkan bagaimana berpikir kritis pada siswa. Cukup sekian presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.